Baik, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana sebuah sistem kendali itu memiliki loop terbuka dan tertutup. Jadi untuk mengawalinya kita mulai dari sedikit gitu ya, sedikit sejarah pengembangan sistem kendali. Jadi pada dasarnya sistem kendali ini ada beberapa macam, mulai dari classic control, modern control, dan robust control. Sistem kendali ini memungkinkan otomasi sebuah proses. Diawali dengan James Watt Centrifugal Governor pada abad 18. Jadi ini konsepnya tuh mesin uap gitu ya. Ketika apa namanya? Jadi ini ada valve di sini. Valve-nya nanti akan ada apa namanya? Uap yang keluar. Uap yang keluar itu memutar baling-baling sehingga poros ini pun akan berputar. Tapi ketika ini berputar, maka ini bilangnya fly ball ya. Bola yang ini dia akan putar kencang naik ke atas. Ini naik ke atas malah menutup valve gitu. Kalau valve-nya tertutup, maka baling-baling yang sebelah sini gitu ya, dia putarannya menurun sehingga bolanya pun turun. Bolanya turun nanti akan membuka valve-nya lagi. Dan seperti itu berulang-ulang sampai apa namanya mencapai posisi setimbangnya gitu ya, pasnya gimana, bolanya setinggi apa, valve-nya bukanya semana, dan apa namanya habis itu tidak berubah lagi kondisinya, dia sampai kondisi stabil. Terus pada 1932 ini bahkan sebelum kita merdeka ya, Nyquist mengembangkan metode sederhana untuk menentukan stabilitas sebuah sistem loop tertutup. Jadi sistem loop tertutup ini ada isu namanya stabilitas, sehingga perlu dianalisa gitu ya. Kalau nggak stabil akan merugikan. Lalu 1940 ini ada Bode plot, memudahkan kita merekayasa sistem loop tertutup yang linear. Nanti juga akan kita pelajari di setelah UTS. 1950 PID sudah mulai lumrah digunakan ya di industri pada proses-proses yang berhubungan dengan tekanan, suhu, dan lain-lain. Kemudian setelahnya itu ada namanya modern control dan robust control yang udah advance ya, jadi dia mampu mengatasi masalah yang inputnya banyak, multiple input, terus kendali yang adaptif, jadi kondisi yang berubah dia pun bisa berubah kendalinya, dan yang baru lagi yang belajar ya, kendali belajar, apalagi sekarang sudah zamannya artificial intelligence, jadi kontrolnya ini bisa belajar. Beberapa terminologi nanti yang akan sering dilihat di mata kuliah ini. Pertama ada kontrol variabel, yaitu variabel yang dikendalikan, yang mau kita manipulasi ya. Lalu ada set point, di mana set point ini adalah reference-nya atau seberapa besar nilai kontrol variabel yang kita inginkan, diharapkan mengikuti set point. Lalu ada plan, plan ini adalah objek yang dikendalikan, misalnya motor, pemanas, pendingin, gitu ya. Ini dia yang mengubah nilai input ini menjadi output di real-nya gitu ya. Lalu prosesnya ini sebuah operasi yang akan dikendalikan. Ada bisa proses fisikal atau chemical. Jadi pada proses ini kalau plan nanti ngeluarin output gitu ya, output dari aktuator gitu. Nah, proses ini dari output aktuator diproses hingga menjadi output dari sistem kendali yang kita mau, seperti itu. Terus misalnya aja ya, misalnya nanti kita juga belajar nih mengendalikan RPM, tapi outputnya motor itu sebenarnya bukan RPM tapi torsi gitu kan, torsi sehingga porosnya berputar masukkan RPM. Nah, itu ada proses fisikanya seperti itu. Kemudian sistem, semua digabungkan gitu ya, itu menjadi sebuah sistem. Komponen bekerja sama untuk mencapai suatu objektif, misalnya sistem mobil otonomus. Lalu dari tadi sudah kita sebutkan ada output, keluaran dari sebuah sistem, dan disturbance,
disturbance ini gangguan dari luar yang mengubah output dari sistem sehingga tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu ada feedback control, kendali umpan balik di mana output dikendalikan berdasarkan selisihnya. Contoh pertama, ini yang tadi sudah dijelaskan ya, ini adalah sistem kendali kecepatan motor. Jadi ada feedbacknya, sudah seberapa cepat sehingga si flywheel ini akan tutup buka engine valve-nya gitu ya. Kemudian berikutnya kita ada kendali suhu. Ini contoh kendali yang ada feedbacknya. Jadi kita punya electrical furnace ini per kakas gitu ya, yang fungsinya untuk memanaskan sesuatu gitu, misalnya memanaskan air. Di sini ada aktuatornya ya, heater. Heaternya ini aktuator, kemudian dia tentunya yang di dalam perkakasnya akan jadi panas ya. Panasnya itu ditangkap informasinya menggunakan termometer analog, lalu dikonversi menjadi digital, masuklah ke controller. Controller lalu dibandingkan gitu ya, suhu yang sekarang dengan suhu yang diinginkan. Jadi boleh dibilang sini ada referensinya masuk gitu ya. Lalu dari sana keluarlah kesimpulan, oke, heaternya harus dipanaskan lebih besar atau lebih kecil misalnya gitu. Kira sampailah ke heater. Heaternya nanti bisa makin panas, bisa makin kecil gitu ya. Apinya bisa membesar, bisa mengecil. Misalnya seperti itu. Jadi ini contoh yang ada feedbacknya. Oke, sebelum kita lihat lagi contoh-contoh yang lain, sistem kendali terbuka atau open loop ya, loop terbuka. Di sini loop terbuka artinya ya nggak ada loopnya gitu ya, nggak ada yang nutup. Ini lempeng aja satu garis gitu ya, dari reference masuk ke controller, controllernya ngasih kontrol sinyal simpulannya gitu ya, lalu diaktuasi oleh aktuator, gitu kan. Aktuatornya ini ke plan, ada prosesnya tadi, plan lalu proses menghasilkan output. Nah, outputnya ini tidak memberi dampak apa-apa ke sistem. Dia hanya merupakan apa namanya, keluaran dari proses di garis lurus ini gitu ya. Feedback yang nggak ada, terus output ini tergantung dengan kalibrasi. Misalnya buka keran, lampu merah, kipas angin, dan kompor. Buka keran ini misalnya dalam sebuah tandon gitu ya, lalu kita ada kerannya, kalau kita buka 20 derajat gitu, tentu lama-kelamaan debit air yang keluar akan berkurang karena air di tandon itu menipis gitu kan, air di tandonnya menipis, airnya turun, maka ini speednya atau debitnya pun berkurang, sehingga kalau kita menaikkan berarti kita buka lagi kerannya lebih besar, misalnya seperti itu. Jadi apa namanya, sangat tergantung dengan kalibrasi ya. Nah, beda dengan yang tertutup. Jadi kalau yang tertutup ini dari output itu akan kembali ditangkap oleh sensor tentunya ya. Output itu seberapa gitu. Akan dibandingkan dengan reference, menghasilkan sinyal error, lalu controller akan memperbaiki berdasarkan sinyal error tersebut. Nah, sehingga demikian outputnya ini tidak terlalu tergantung dengan kalibrasi sistem. Mungkin dari kalibrasi nanti malah sensornya gitu ya, supaya bisa dapat bacaan output yang sesuai, betul gitu ya, akurat. Misalnya AC kalau kita lihat itu kan apa namanya, kita set suhunya 26. Kalau di bawah 26 nanti AC-nya akan berhenti. Kalau di atas 26 nanti AC-nya akan hidup supaya suhunya tetap di 26. Misalnya seperti itu yang AC. Lane keeping, lane change pada mobil otonomus, nanti coba ada contohnya, kita lihat sekilas ya. Jadi kesimpulannya seperti ini untuk sistem kendali tertutup. Nah, sekarang apa perbedaannya? Jadi kalau yang terbuka versus tertutup, simple versus kompleks. Yang loop terbuka jelas lebih simple gitu ya.
Kalau tertutup lebih kompleks karena tambah komponen. Tadi udah kelihatan kalau misalnya di terbuka itu hanya ada aktuator, di tertutup itu juga ada sensor gitu ya, karena perlu feedback. Sehingga implikasinya apa? Dari simple versus kompleks ini menjadi murah versus mahal. Sistem loop tertutup itu memang lebih mahal. Gitu ya. Terus biasa, kecanggihan baru itu muncul masalah baru gitu kan. Jadi kalau di loop terbuka itu tidak ada isu stabilitas. Tapi kalau di loop tertutup akan ada isu stabilitas. Seperti itu. Stabilitasnya artinya dia output itu tidak konvergen gitu ya. Tapi divergen, menjauhi suatu titik. Kemudian ini keuntungan yang tertutup ya, dia peka terhadap gangguan. Jadi disturbannya, kalau ada disturban, dia akan otomatis memperbaiki karena basis kendalinya itu error gitu ya, bukan dari referensinya langsung, tapi errornya. Nah kalau yang terbuka tadi nggak bisa, tidak peka terhadap gangguan. Nah sehingga yang terbuka itu perlu kalibrasi terus, tapi yang tertutup tidak perlu dikalibrasi kecuali di sensornya mungkin perlu dikalibrasi. Berikut ini contoh, kita lihat ini kira-kira apa ya? Kira-kira loop terbuka atau tertutup? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ini loopnya tertutup ya. Loopnya tertutup karena ada feedbacknya ini. Feedback berupa vehicle states. Nah ini masih sama ya, detailnya aja. Jadi ini vehicle state-nya ada X, Y, dan theta. Gitu ya. Ada X-nya, ada Y-nya, lalu ada theta-nya. Itu menjadi feedback. Dan kemudian di sini ada banyak prosesnya ya, dari assessment, ada path prediction, path replanner, lalu masuk ke kontrolnya. Nah, kontrolnya sendiri kita lihat parameternya. Yang tadi vehicle state itu juga masuk ke sini gitu ya. Nah, ini secara sekilas adalah yang sistem loop tertutup. Tapi ini bukan klasik kontrol ya, ini sudah kompleks sekali. Sudah modern robust control, sudah ada multiple input, sudah ada adaptif karena kita memasukkan kondisi environment juga di sini, seperti itu. Nah, akibatnya apa ya? Ini kita bisa lihat proses kendalinya. Jadi kita punya set point, replan trajectory gitu ya. Kita punya set point-nya di sini. Nah, aktual trajektorinya dia akan berusaha mengikuti reference gitu ya. Di sini mungkin ada delay gitu, tapi di sini juga delay. Jadi dia seperti shifting berapa detik gitu. Tapi kalau kita geser ini kurang lebih hampir sama seperti itu ya. Ini bisa lihat ya kata kuncinya ada skenario 1, skenario 2, skenario 3 gitu. Jadi ada macam-macam gangguan, tapi dia tetap bisa berusaha mengikuti gitu ya, mengikuti reference yang diberikan seperti itu. Terus yang ini juga kira-kira tertutup atau terbuka? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ini adalah sistem loop tertutup ya. Kalau kita lihat PID-nya sini, itu ada reference dan ada dari aktualnya gitu ya. Aktualnya masuk ke sini menjadi error. Jadi kata kuncinya juga ada error, itu berarti mesti loop tertutup gitu kan. Ini diproses sehingga muncul aktuasi dari aktuatornya. Di sini aktuatornya adalah NR break gitu kan. Masuk mempengaruhi omeganya lagi untuk velocity-nya sehingga menjadi inputan berikutnya. Seperti itu. Terus kelihatan di sini yang gambar sebelah kanan ini adalah garis putus-putus ini adalah angle velocity-nya gitu misalnya. Nah,
ini sebagai reference. Kita lihat di bagian yang dua sini ya, itu dia berusaha mengikuti apa namanya, referensinya gitu. Referensinya ada di tengah-tengah sini, maka dia ini berkurang di sini, naik, berkurang lagi gitu ya. Dia berusaha mengikuti referensi yang diberikan. Ini fungsi kendalinya di sini. Nah, kalau yang ini feedback atau bukan. Jadi loop terbuka atau loop tertutup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini loop terbuka. Mudahnya gimana? Mudahnya kita lihat tanda panahnya aja ya. Dari output udah nggak ada kemana-mana lagi, tinggal keluar gitu tok. Nggak ada. Kalau tertutup dia mesti seperti ini, ada sesuatu yang sini dibandingkan dengan input muncul error seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sudah bisa dibedakan mana yang sistem loop tertutup, mana yang sistem loop terbuka gitu ya.